Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Untuk kelas 2, tema pembelajaran kita adalah tetanggaku. Oke ya. Hari ini kita akan melihat kita kenal nggak sih dengan tetangga-tetangga kita. Nah, atau siapa sih tetangga itu? Nah, nanti kita akan belajar sama-sama ya. Kita hari ini akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Tapi sebelum itu, anak-anak yang belum menekan tombol subscribe di channel DMC Sudarso, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya nanti tidak tertinggal materi-materi kita berikutnya. Oke? Nah, anak-anakku, kita siapkan hati ya, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Bantulah kami agar saling mengasihi dan menghormati dalam hidup ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali ya pembelajaran kita dengan berdoa. Nah anak-anak, siapa sih tetangga itu? Siapa sih yang kita sebut dengan tetangga? Ayo, bisa jawab? Iya, jadi tetangga itu ya orang yang tinggal di sekitar rumah kita ya. Jadi mereka itu kita sebut sebagai tetangga. Nah, jadi ya bisa tetangga itu ya bisa sekali lagi yang bisa rumahnya di sebelah kiri kita, atau di sebelah kanan kita, atau di depan rumah kita, atau di belakang rumah kita. Nah, itu mereka adalah tetangga kita ya. Jadi mereka yang tinggal di sekitar rumah kita ya. Nah, anak-anakku, kita butuh tetangga atau tidak sih? Bisa nggak kita hidup tanpa tetangga ya? Bisa nggak ya? Nah, anak-anakku, kita itu disebut sebagai makhluk sosial loh. Artinya makhluk sosial itu makhluk yang selalu membutuhkan orang lain ya. Tidak mungkin manusia itu akan bisa hidup sendiri ya, pasti membutuhkan orang lain. Nah, jadi orang lain itu akan berguna sekali nanti untuk ya membantu dalam proses pertumbuhan kita dan perkembangan hidup kita. Maka sangat penting sekali lagi bagi kita untuk mengenal orang-orang di sekitar kita. Nah, orang ya yang kita sebut tetangga adalah orang-orang yang di sekitar rumah kita ya, bisa di sebelah kiri, sebelah kanan rumah kita, di depan atau di belakang rumah kita. Nah, mereka sekali lagi bisa juga ya berproses dengan kita dalam proses pertumbuhan kita ya. Misalkan dengan teman-teman kita yang tetangga yang rumahnya tidak jauh dengan kita ya, kita bisa bermain bersama ya, bisa mengerjakan PR bersama ya. Tetapi dalam masa pandemi ini ya, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita tidak boleh sembarangan juga ya, tetap memakai masker, kemudian jaga jarak ya ketika kita bermain dengan teman-teman kita. Oke? Nah, anak-anak, kalau misalnya kita memiliki tetangga, nah apa sih yang perlu kita kenali dari tetangga kita itu? Teman-teman ada yang kenal dengan namanya ya, misalkan di sebelah kanan saya itu rumahnya Pak Santoso, atau rumahnya Bu Monika, atau di belakang rumah saya itu namanya Pak Basuki misalnya ya, atau di sebelah kanan saya itu rumahnya Pak Kelen misalnya ya. Jadi mengenal nama tetangga juga bisa bisa membantu kita untuk semakin dekat ya. Misalkan ditanya nih, kamu rumahnya dengan Pak Sinaga sebelah mananya? Oh, Pak Sinaga itu rumahnya di depan rumah saya loh. Nah, gitu ya. Jadi kita juga nama itu penting ya, supaya kita tahu nih kalau ditanya orang juga ya, siapa nama tetangga sebelah kiri rumah saya ya, sebelah kanan rumah saya, atau di depan atau di belakang rumah saya ya. Jadi tetangga ya soal nama. Kemudian penting juga mengetahui jumlah anggota keluarganya ya. Misalkan Pak Basuki itu anaknya ada 5 loh. Nah, yang paling kecil itu satu umuran dengan saya ya, sekolahnya sama-sama di sekolah yang sama. Nah, kan kita jadi tahu tuh
bahwa tetangga kita ada yang seumuran dengan kita loh. Atau misalnya, oh anaknya Bu Monik itu kakak kelasku loh di sekolahku. Ya, jadi dengan mengenal jumlah anggota mereka, anggota keluarga, kita jadi tahu tuh siapa saja yang ada di sana, ya. Terus misalnya apalagi pekerjaannya, misalkan, oh Bu Monik itu bu guru aku loh, ya, bu guru saya loh di sekolah. Atau misalnya Pak Sinaga itu ini loh Pak polisi loh, apa namanya pekerjaannya itu, tugasnya tuh di kantor polisi sebelah sana. Nah, dengan mengenal pekerjaannya kita juga bisa tahu ya. Terus kemudian kalau setelah kita tahu ya anggota keluarganya, namanya, terus pekerjaannya ya, saya kira itu bisa sekali lagi membantu kita untuk semakin dekat dengan tetangga kita ya. Nah, kita apa sih yang kita harus perlakukan tetangga kita itu? Nah, misalkan kita sudah tahu tuh namanya, jumlah anggota keluarganya, pekerjaannya, terus kita memperlakukan tetangga kita dengan bagaimana ya? Nah, kita harus saling menghormati, terus juga saling bekerja sama tentunya ya. Jadi dengan saling menghormati dan bekerja sama, kita dapat membina hubungan yang baik dengan tetangga kita ya. Apa sih keuntungan bekerja sama dengan tetangga kita? Nah, ada nggak keuntungannya? Adalah ya, yang pertama jelas ya, dengan kerjasama dapat menambah keakraban antar tetangga ya, hidup rukun tentunya ya. Jadi bekerja sama juga membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Karena apa? Karena dikerjakan bersama-sama. Ya, kerjasama juga dapat memupuk kerukunan ya, sehingga lingkungan menjadi aman ya. Kenapa aman? Karena rukun ya, tidak bertengkar ya, tidak saling mencari kesalahan, tetapi bekerja bersama-sama. Nah, anak-anakku, dalam kitab Mazmur ya bab 15 ayat 3 juga di situ dikatakan kita bisa belajar juga ya. Kitab Mazmur mengajak kita untuk bersikap baik dalam hidup bertetangga. Di situ dikatakan, orang yang boleh menumbang dalam kemah Tuhan adalah dia yang berlaku tidak bercela, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat terhadap temannya, tidak menimpakan cela kepada tetangganya, adil dan jujur. Nah, itu ajakan dari kitab Mazmur, anak-anakku ya. Kita sekali lagi diajak untuk bersikap saling menghormati dalam hidup bertetangga. Nah, kita tidak boleh ya membeda-bedakan suku, agama dalam hidup bertetangga, karena itu semua adalah saudara kita. Nah, anak-anakku, siapa sih yang perlu kita teladani dalam hidup bertetangga? Ayo, siapa yang harus kita teladani? Iya, tentu Tuhan Yesus sendiri ya. Karena kita ya meneladani Tuhan Yesus yang mau menerima siapapun yang datang kepadanya ya. Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit itu tidak memandang bulu, tidak memandang siapa dia, latar belakang keluarganya, dari suku apa, agamanya apa. Ya, orang sakit disembuhkan, orang kusta, orang berdosa, orang miskin, orang kaya, anak-anak ya, semua diterima oleh Yesus ya. Jadi kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus ya. Bertetangga atau mengenal tetangga kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke? Nah, apa sih yang menjadi rangkuman dari pembelajaran kita hari ini? Nah, yang pertama ya, orang yang tinggal di sekitar rumah kita sebut sebagai tetangga ya. Dan kemudian rumah tetangga bisa saja di sebelah kiri, di sebelah kanan, di depan atau di belakang rumah kita. Oke? Nah, dengan tetangga kita harus saling menghormati dan bekerja sama ya. Jadi dengan bekerja sama dapat menambah keakraban antar tetangga. Kemudian bekerja sama membuat pekerjaan lebih cepat selesai ya. Jadi pekerjaan yang berat menjadi ringan ya, karena dilakukan secara bersama-sama.
Nah, dan dengan kerjasama juga dapat memupuk kerukunan ya, sehingga lingkungan menjadi aman. Nah, anak-anakku ya, sekali lagi kita juga ya, sebagai rangkuman kita juga harus saling menghormati tentunya ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama dalam hidup bertetangga. Oke? Nah, anak-anakku, kita harus sekali lagi juga berbuat baik terhadap tetangga kita ya. Bila mengalami kesulitan ya, kita bisa bantu ya, terutama teman-teman ya yang sepermainan dengan kita misalnya ya. Ada yang kekurangan misalnya, aku nggak punya catatan loh, aku pinjam catatan sih pelajaran kemarin misalnya ya. Yuk, kita harus membantu dong dengan senang hati ya kan. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini tentang tetanggaku. Oke? Nah, anak-anakku, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini ya, kita akan akhiri dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Bantulah kami agar saling mengasihi dan menghormati dengan orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami, dan tetangga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk evaluasi atau untuk penilaian ya, silahkan kerjakan ini ya. Ada beberapa pertanyaan, gak banyak kok ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya, cuma 4. Yang pertama, siapa sih yang disebut dengan tetangga? Siapa? Ayo, tadi sudah dijelaskan ya. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap tetangga menurut kitab Mazmur ya? Tadi juga sudah ya, tinggal ditulis aja. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap tetangga ya? Tadi apa sikapnya? Oke ya. Kemudian yang terakhir, tuliskan manfaat kerjasama dengan tetangga. Oke, tadi ada beberapa ya. Oke, tuliskan. Nanti kalau yang sudah selesai, silakan ya nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru, kepada suster. Ya, kemudian nanti ini ya dikirimkan lewat WA atau Google Classroom ya, atau di Google Form. Oke. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya ingatkan yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal materi-materi kita untuk selanjutnya. Oke. Selamat belajar ya untuk hari ini. Tuhan memberkati. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Tuhan memberkati.